البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan, barakallahu fikum, coba diulangi lagi kemarin pantun atau puisinya itu. Ulangi sekali lagi yang pelan aja. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal, dah menghafal belum? Antum? Belum juga? Antum Bawaihan? Nanti dihafal itu, kemarin saya tak suruh menghafal, dihafal itu soalnya biar tahu. Na'am barakallahu fikum, 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan dalam artian kekal selama-lamanya. Na'am barakallahu fikum. Jadi itu nanti dihafal ya. Kalau misalkan belum tercatat tertulis, antum tuliskan sana itu enggak masalah, atau tuliskan di buku mereka nanti biar dihafal. Nah, ya. Ayo, dihafal. Nah, barakallahu fikum. Ini mana ini, Hasan? Pakai dulu. Hasan mana? Belakang. Nah, barakallahu fikum. Jadi 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan dalam artian kekal selama-lamanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, terkumpul pada pantun atau puisi yang sering disebutkan oleh para ulama. Kami ulangi lagi barakallahu fikum. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam. 8 makhluk yang dia senantiasa kekal, tidak mengalami kepunahan dari kalangan makhluk tadi itu. Adapun sisanya mengalami kesirnaan dalam artian akan punah. Apa 8 makhluk tersebut? Huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun, yaitu arsy, kursi, nar, jannah, wa ajbun wa arwahun kadzal lauhi wal qalam. Nah, barakallahu fikum, ada 8 ya. Huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lauhi wal qalam. Ada 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Arsy, kursi, surga, neraka, tulang ekor, ruh, pena, kemudian lauhul mahfuz. Tafadhal sebutkan Aba Naufal. 8-8-nya sebutkan, bismillah. Kursi, ars, lauhul mahfuz, pena, ruh, tulang ekor, kolam. Sudah belum kolam tadi? Surga, neraka. Sudah 9. Nah, barakallahu fikum, ulangi lagi. Ulangi. Kursi, surga, neraka, pena, ruh, lauhul mahfuz, tulang ekor. Na'am barakallahu fikum. 8 tersebut adalah makhluk-makhluk yang tidak mengalami kepunahan dalam artian kekal selama-lamanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau timbul pertanyaan, lah terus bagaimana malaikat? Kita katakan pada asalnya malaikat pun juga mengalami kepunahan, namun yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti penjaga surga, penjaga neraka dan misalnya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Naam, sudah hafal antum? Pantunnya sudah? Sebutkan. Sini agak sini. Nah, barakallahu fikum. Awas sebutkan. Pantunnya apa? Apa? Hukmul baqa'i. Apa? Fi haizil. Apa? Wa'ajbun. Naam, barakallahu fikum. Nanti insyaallah dihafal ya. Antum mencoba nanti ya. Naam. Jangan lupa ya. Udah hafal? Ayo bismillah. Naam. Naam. Ayo naam. Ayo. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Antum udah hafal sekarang? Belum? Besok aja insyaallah ya. Ayo naam, Akhbawai Han sama Abdul Fattah. Antum mau mencoba Ibnu Umar? Belum berani. Nanti insyaallah. Naam, barakallahu fikum. Enggak masalah. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Yaitu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-265. Ayat ini masih menjelaskan mengenai keadaan orang-orang yang menginfakkan hartanya. Namun beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya orang yang menginfakkan hartanya karena harapannya agar dilihat oleh manusia, karena riya atau yang semisalnya. Tapi ini nanti permisalan orang yang menginfakkan hartanya tulus, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dipermisalkan bagaikan 6 kebun, yang kebun tersebut barakallahu fikum banyak tumbuh-tumbuhan, kemudian subur di dalamnya. Barakallahu fikum, dan buah-buahan pun juga banyak sekali di dalamnya. Dalam artian orang ketika beramal ikhlas itu akan dilipat gandakan pahalanya. Berbeda dengan orang yang beramal bukan mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan wajah Allah, dalam artian tidak ikhlas, itu nanti justru amalannya itu tidak diterima atau amalannya berkurang pahalanya. Seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'faini fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir." Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan permisalan orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengokohkan diri-diri mereka. Karena orang yang suka berinfak, bersedekah itu akan kokoh dirinya. Dalam artian kokoh, dia mudah untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti jannah ini kebun. Jadi jannatun terkadang artinya kebun, terkadang artinya surga. Karena seringnya yang namanya sebuah kata ada huruf jim dan nun itu menunjukkan sesuatu yang tersembunyi seringnya. Paham ya, ini sebuah faedah ya. Jadi sebuah kata kalau tersusun ada huruf jim sama nun, itu seringnya itu sesuatu yang tersembunyi. Jin, sembunyi enggak? Tersembunyi. Janin, tersembunyi enggak? Kemudian jannah, kebun. Aslinya kebun kalau di Arabnya tertutup dengan dinding-dinding, tersembunyi juga. Jannah, tersembunyi juga. Paham ya? Barakallahu fikum. Seperti itu. Itu sekedar barakallahu fikum faedah mengenai bahasa Arab. Kita lihat di sini. Kamathali jannatin, maka permisalannya bagaikan kebun. Bi rabwatin, yang kebun tersebut sangat besar. Maksudnya bagaimana besar, kemudian sangat bagus sekali, subur gitu ya. Kemudian asabaha wabilun, kemudian kebun tersebut
ditimpa oleh air hujan, fa'atat ukulaha di'fain. Setelah ditimpa air hujan, akhirnya buah-buahannya berlipat ganda. Jadi subur sekali kebunnya. Na'am barakallahu fikum. Karena memang kalau dipermisalkan, jadi seperti tanah yang subur, itu tentunya lebih baik dibanding istilahnya api ya. Nah, sebagaimana sudah kita lewati dahulu ya. Nah, walaupun api ada manfaatnya, namun tanah itu manfaatnya lebih. Nah, barakallahu fikum, karena api itu sering sekali identitasnya itu apa barakallahu fikum, atau identiknya itu seringnya membakar. Seringnya membakar, merusak. Tapi kalau tanah itu kan bisa untuk ditanami, subur dan semisalnya. Kita lihat di sini, fa in lam yusibha wabilun fatal. Dan kalaulah seandainya kebun tersebut tidak tertimpa hujan kecuali sekedar gerimis. Gerimis tahu ya? Tahu gerimis? Apa itu? Nah, hujannya sedikit, paham ya? Nah, gerimis, paham ya? Nah, itu tetap tumbuh karena memang sudah apa? Sudah istilahnya sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala permisalannya. Jadi orang ketika bersedekah berinfak walaupun sedikit, tumbuh dia. Kenapa tumbuh? Karena ikhlas tadi. Paham ya? Apalagi banyak ikhlas, tambah lagi berlipat ganda. Paham maksudnya ya? Itu permisalannya, Masya Allah. Jadi permisalannya sangat cocok sekali ya. Walaupun kebun tersebut tidak ditimpa oleh hujan kecuali gerimis, tetap tumbuh. Maksudnya walaupun infak yang dia infakkan itu sedikit, tapi karena ikhlas tetap pahalanya berlipat ganda. Masya Allah. Kita lihat sini. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang sangat rinci terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil maupun besar, yang sembunyi maupun terang-terangan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya meliputi segala sesuatu ya. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Sungguh ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum talaban liridhallahi wa i'tiqadan rasikhan bisidqi wa'dih. Dan permisalan orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka dalam rangka mencari ridha Allah dan dalam rangka meyakini dengan keyakinan yang sangat dalam dari lubuk hatinya yang sangat dalam, dengan kejujuran, barakallahu fikum, dalam artian dengan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala dan kejujuran janji Allah Subhanahu wa taala, kama tali bustanin 'azimin, seperti bustan. Tahu bustan ya? Bustan itu kebun. Bustanun bahasa Arab artinya apa? Kebun atau taman. Paham ya? Jamaknya apa? Jamaknya apa antum? Bustan apa jamaknya? Busutun. Apa jamaknya? Enggak tahu juga. Antum? Basatin. Paham ya? Bustanun jamaknya basatinu. Nah, siwah muntahal jumu', tapi bukan sini pembahasannya ya, itu pembahasan bahasa Arab. Yang jelas bustan. Jadi permisalannya orang yang berinfak karena mengharapkan ridha Allah seperti bustan, seperti kebun atau taman azimun, yang taman itu besar, bi ardin aliyah, yang terletak di tanah yang tinggi, tayyibatin, tanahnya itu subur, Masya Allah. Hatalat alaihi amtarun ghaziratun, kemudian kebun tersebut, na'am barakallahu fikum, tertimpa padanya hujan yang sangat deras. Fatadha'afat samaratuhu, kemudian buah-buahan yang ada di kebun tersebut berlipat ganda. Nah, berlipat-lipat. Wa illam tasqut 'alaihil amtar, walaupun tidak tercurahi hujan padanya, hujan yang deras, walaupun istilahnya enggak tertimpa hujan deras, fayakfihi radadu al-matari. Radad itu gerimis. Paham ya? Cukup gerimisan air hujan itu liyu'ti samara al-mudha'afah, untuk memberikan apa? Buah yang dilipat gandakan. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau orang menanam sebuah tanaman mangga atau yang semisalnya, kemudian buahnya itu nampaknya banyak, senang orang. Nah, barakallahu fikum, apalagi banyak dan manis, kan itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa kadzalika nafaqatul mukhlisin tuqbalu 'indallahi wa tudha'afu. Dan seperti itu pula lah nafkah-nafkahnya atau infak-infaknya orang-orang yang ikhlas
diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan. Karena amalan yang ikhlas itulah yang diterima. Karena kita semuanya diperintahkan untuk apa? Di dalam beribadah agar mengikhlaskan agama kita semuanya. Paham ya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Naam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka mengikhlaskan untuk Allah taala itu agamanya, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan itu, jadi orang itu beramal itu kan upayakan ikhlas dan juga apa? Mutaba'ah. Jadi amalannya bukan sekedar ikhlas saja. Kalau cuma ikhlas tapi tidak mencontoh sunnah Rasulullah enggak diterima. Atau dia beramal seperti sunnah Rasulullah tapi tidak ikhlas, diterima enggak? Tidak terima. Karena syarat diterimanya sebuah amalan ada dua, apa itu? Mutaba'ah dan ikhlas. Syarat diterimanya sebuah amalan ada dua, apa Talha? Mutaba'ah dan ikhlas. Apa tadi? Syarat diterimanya amalan ada berapa? Ada dua. Apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Nah, barakallahu fikum. Ikhlas dan mutaba'ah itu syarat diterimanya sebuah amalan, barakallahu fikum. Jadi kalau orang itu beramal ikhlas, nah ikhlas itu apa kira-kira? Apa ikhlas itu apa sih? Wah, enggak ikhlas si fulan itu sedekah enggak ikhlas. Apa ikhlas itu? Ayo na'am. Orang beramal sebuah amalan kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan tapi mengharapkan apa? Ridha atau wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas namanya. Orang yang beramal ikhlas namanya apa? Mukhlis. Paham ya? Namanya mukhlis. Jadi mukhlis itu orang yang ikhlas, orang yang berbuat keikhlasan. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qallat am kasurat. Nah, walaupun sedikit ataupun banyak kalau amalan itu ikhlas, tetap diterima dan dilipat gandakan. Bagaikan apa tadi? Bagaikan kebun yang sudah subur. Walaupun tertimpa air hujan teman gerimis-gerimis, tapi tetap tumbuh dan juga subur. Nah, masya Allah. Fallahul mutalli' 'ala sarair, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa mengawasi, melihat terhadap sarair, rahasia-rahasia. Semua yang dirahasiakan manusia itu Allah taala tahu. Padahal rahasia itu kan bisa jadi ada dua kemungkinan. Rahasia yang masih terpetik pada benak, belum diucapkan. Ada rahasia yang antara dua orang atau lebih. Paham ya? Nah, tapi rahasia itu barakallahu fikum, yang namanya rahasia itu jangan sampai lebih dari dua orang. Paham maksudnya? Rahasia jangan sampai lebih dari dua orang. Kenapa? Hah? Kenapa kok nggak boleh lebih dari dua orang? Antum punya rahasia nggak, antum? Punya rahasia nggak? Punya. Nah, barakallahu fikum, apa rahasia itu? Maksudnya rahasia itu kenapa nggak boleh lebih dari dua orang? Kenapa? Kenapa? Nah, itu sebabnya. Disebutkan dalam pepatah sangat bagus sekali itu ya, barakallahu fikum. Naam, wa kullu sirrin fawqa itsnaini sya' wa kullu ilmin laisa fil qirtasi da'. Itu bagus sekali ungkapannya. Setiap rahasia kalau lebih dari dua orang mesti tersebar. Percaya enggak? Si B, kamu jangan bilang sama si C ya. Ya. Akhirnya B ngomong sama si C, kamu jangan bilang sama si D ya. Ya. Akhirnya sampai mana nanti? Z, bayangkan itu. Sebabnya lebih dari dua orang. Rahasia itu dua orang aja. Paham ya? Nah, karena apa? Karena memang itu sudah tabiat ya, dalam artian sudah memang istilahnya apa ya? Ya wakilnya kenyataan seperti itu. Wa kullu sirrin fawqa itsnaini sya' wa kullu ilmin laisa fil qirtasi da'. Artinya setiap rahasia yang lebih dari dua orang pasti akan tersebar. Dan setiap ilmu yang tidak ditulis atau tidak ada dalam kertas akan hilang. Percaya enggak? Naam. Jadi ilmu itu upayakan diikat dengan tulisan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena kita ini zaman yang penuh dengan fitnah. Berbeda dengan zaman para ulama terdahulu. Mereka andalannya hafalan. Enggak sembarangan ya. Kalau kita sebutkan kisah mereka, ada yang di antara mereka iri karena saudaranya menghafal hadis yang sangat banyak.
Dia mencatat juga, catatannya diambil dibuang ke sungai. Tapi orangnya santai, sudah apa? Hafal. Kalau kita sudah menghafal, mencatat, rekaman pun ada. Allah musta'an, itu pun cepat lupa. Itu manusia ya, manusia. Oleh karena itu barakallahu fikum, jadi mengikat ilmu itu tidak ada salahnya. Mencatat ilmu tidak ada salahnya. Nah, barakallahu fikum, karena ketika dia lupa ada catatan. Tapi jangan mengandalkan catatan saja gitu loh. Itu pun masih ada apa? Masih ada kritikan kalau mengandalkan catatan, nanti kalau catatannya hilang dimakan rayap gimana? Dimakan rayap. Tahu rayap enggak antum? Tahu rayap? Awak kasih tahu. Rayap itu hewan kecil itu. Jadi kalau punya catatan, kemudian catatannya disimpan di lemari, dimakan sama rayap. Dimakan semacam hewan kecil itu, habis. Kira-kira dia ingat enggak kira-kira? Karena dia enggak punya hafalan. Jadi tulisan itu pun sekedar memperkuat saja, hafalan itu yang perlu diandalkan. Paham ya? Jadi hafalan juga penting ya. Menghafal Al-Qur'an yang paling utama. Kemudian menghafal As-Sunnah yang berikutnya, kan itu. Jadi menghafal Al-Qur'an terutama di usia-usia muda itu jangan malas-malasan. Karena kami merasakan pribadi ketika menghafal Al-Qur'an di usia sudah agak tua, nah barakallahu fikum, itu agak berat. Jadi menghafal Al-Qur'an kalau di usia muda itu cepat, mudah. Paham ya? Cuman harus ada rasa semangat. Berbeda ketika menghafal Al-Qur'an di usia 20 ke atas. Nah, walaupun ada kemudahan ada, cuman enggak semudah yang di bawah 20. Oleh karena itu harus ada rasa semangat. Nah, barakallahu fikum, kalau bisa menyelesaikan Al-Qur'an sebelum usia 20 tahun. Ini yang bagi orang-orang yang masih umurnya di bawah 20 tahun. Paham ya? Semaksimal mungkin diupayakan. Tapi kalau yang sudah berusia 20 ke atas pun jangan kalah. Tetap berupaya. Tetap berupaya ya, karena Al-Qur'an itu memang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam keadaan mudah enggak? Mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Yang gitu ya. Dan sungguh kami telah jadikan Al-Qur'an itu mudah untuk diingat. Tapi apakah ada orang yang mau mengingat? Jadi perlu perjuangan menghafal Al-Qur'an itu. Nah, barakallahu fikum, bukan berarti istilahnya setelah menghafal ditinggalkan ya. Ya setiap orang merasakanlah setelah adanya kesibukan, berkeluarga, punya anak dan semisalnya itu enggak semutkin ketika orang-orang yang masih istilahnya apa? Nah, barakallahu fikum, belum ada kesibukan. Oleh karena itu disempatkan semaksimal mungkin. Nah, barakallahu fikum, yang usia muda untuk semangat dalam menghafal Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu hujjah bukan? Hujjah, dalil. Setelah Al-Qur'an apa? As-Sunnah. Karena dua kunci ini barakallahu fikum. Dulu waktu di Damat, barakallahu fikum, sekedar kisah saja. Waktu itu Syekh, nah barakallahu fikum, Syekh kami Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah pernah menasihati, kalau kalian ingin menjadi orang yang mudah berkhutbah, khatib gitu, hafal Al-Qur'an sama Riyadhus Shalihin. Paham ya? Riyadhus Shalihin hadisnya enggak banyak, cuma 1000 lebih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu bagi kita mungkin banyak, tapi bagi Imam Bukhari bagaimana? Jangan tanya Imam Bukhari. Ini kisah lagi ya. Imam Bukhari barakallahu fikum, beliau digelari dengan apa? Jabalul Hifdz. Digelari dengan gunungnya hafalan. Hafalan beliau berapa? Ingat ya? Jelas 5.000 lebih, tapi yang beliau ungkapkan. Yang beliau ungkapkan berapa? Masih kurang. 20.000 enggak ada apa-apanya itu. Berapa kebiasaan? 100.000 hadis sampai kita 200.000. Naam, kata beliau, ahfadu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi. Nah, wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Artinya Imam Bukhari mengatakan dalam terjemahnya itu ya. Nah, barakallahu fi, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, aku menghafal hadis yang sahih 100.000. Bayangkan 100.000. Jadi dalam Sahih Bukhari itu masih sedikit itu ya yang beliau keluarkan, padahal 100.000 yang sahih. Kemudian enggak sampai situ, dan menghafal hadis yang tidak sahih berapa? 200.000. Masya Allah Imam Bukhari. Nah, oleh karena itu walaupun kita tidak bisa seperti Imam Bukhari, paling minim mendekati. Paham ya? Mendekati dalam artian sudah punya hafalan itu istilahnya ya. Sebagaimana ungkapan sebagian para barakallahu fikum, para uqala, orang yang berakal dan orang yang berilmu, mereka mengungkapkan apa? Fatashabbahu fa illam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya kamu kalau bisa serupa dengan mereka walaupun enggak seperti mereka. Serupa saja sudah bagus. Paham ya? Walaupun enggak seperti mereka.
Karena orang ketika menyerupai orang yang mulia, orang yang baik, yang saleh itu keberuntungan. Nah, barakallahu fikum, dalam artian itu tadi. Jadi ini sekedar apa? Himbauan bahwasannya barakallahu fikum hafizakumullah, kita semuanya butuh perhatian penuh dalam ilmu ini ya, terutama menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an ya, semoga nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mengatur waktu lagi yang lebih. Nah, dalam artian Al-Qur'an itu memang harus dikejar. Nah, barakallahu fikum, target itu harus ada. Karena kalau enggak ada target nanti 10 tahun pun belum hafal Al-Qur'an. Paham ya? Tapi kalau ada target, insyaallah. Paham ya? Ini bukan berarti yang umurnya sudah tua kemudian lemah, tidak. Yang tua pun semangat. Walaupun menghafal apa? Surat Al-Ikhlas enggak masalah, bagus sekali. Paham ya? Daripada apa? Tidak menghafal istilahnya gitu. Nah, Allahul musta'an, ini sekedar dorongan karena ini barakallahu fikum rangkaian daripada faedah mengenai rahasia tadi. Paham ya? Bahwasanya rahasia upayakan tidak boleh lebih dari berapa orang? Tidak boleh lebih dari 2 orang. Karena kalau lebih dari 2 orang pasti apa? Tersebar atau terbongkar. Paham ya? Syarat diterimanya ibadah ada berapa tadi? Apa itu? Ahsan, ikhlas dan mutaba'ah. Na barakallahu fikum, ikhlas dan mutaba'ah. Kita lanjutkan dikit lagi. Al-basiru bidh-dhawahir wal bawatin, zat yang senantiasa mengetahui perkara-perkara yang zahir dan perkara-perkara yang batin. Tersembunyi Allah Taala tahu. Bayangkan itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semut hitam. Tahu semut hitam antum? Ini siapa namanya tadi? Siapa namanya? Abdurrahman. Abdurrahman, antum tahu semut hitam? Tahu semut hitam enggak? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semut hitam di bawah batu hitam, di kegelapan malam, di dasar lautan yang paling dalam. Paham ya? Ini sebutan para ulama ya, karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat detail sekali. Nah, kita mungkin enggak tahu. Kita sekarang duduk gini, tahu enggak kira-kira kalau di bawah kita ada semut misalkan? Enggak tahu, kecuali setelah menggigit atau mungkin kita setelah menengok. Karena pengetahuan manusia terbatas, tapi Allah Subhanahu wa taala bayangkan. Allah Subhanahu wa taala ilmunya sangat luas sekali. Pengetahuannya sangat luas sekali. Disebutkan oleh para ulama itu mengenai luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui semut hitam di bawah batu hitam, di kegelapan yang malam gelap gulita, di dasar laut yang paling dalam. Masya Allah, sudah gelap, hitam, nampak gitu. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tapi kalau manusia tidak tahu. Manusia itu pengetahuan terbatas. Dia mengetahui mungkin di depannya saja, belakang belum tentu tahu. Kecuali setelah nengok dan semisalnya. Oleh karena itu kita harus merasa barakallahu fikum kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh congkak, tidak boleh sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang apa? Yahud. Orang-orang Yahud itu kalau ditelusuri kurang ajarnya bukan main. Lancang mulutnya itu banyak sekali, ucapan-ucapan yang muncul dari mulut orang Yahud. Terkadang orang Yahud mengatakan Allah yang fakir katanya. Bayangin. Allah Taala fakir, kita yang kaya. Nah, kemudian apa Allah Subhanahu wa taala bantah dalam Al-Qur'an Karim apa? Ketika orang-orang Yahud mengatakan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keadaan orang Yahud, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan orang-orang Yahud yang mereka mengatakan Allah itu fakir, kita yang kaya. Sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiya. Kami akan mencatat apa yang mereka tulis kata Allah taala, dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Padahal kita semuanya fakir enggak? Fakir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid." Apa artinya? Wahai segenap manusia, sesungguhnya kalian semuanya itu fakir. Kalian semuanya butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami adalah zat yang maha kaya dan tidak butuh pada kalian, Allah Subhanahu wa taala. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah taala mau menghilangkan kalian semuanya, dihilangkan semuanya, didatangkan makhluk yang baru. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha mengetahui dan pengetahuannya sangat luas sekali. Sekuat apapun manusia, sebesar apapun, dia lari maraton ya, lari maraton apa? Antum tahu enggak? Lari maratonnya apa? Oh, dia kuat kalau lari maraton. Nah, barakallahu fikum, apa lari maraton, Pak? Lari jarak jauh. Ya, lari jarak jauh yang dia kuat, paham ya? Berbelan kuat, enggak sembarangan. Bukan sekilo, 2 kilo, 5 kilo. Paham ya? Misalkan, tapi kalau dia nginjak ke masjid aja jaraknya 1 meter enggak kuat.
untuk sholat. Kebanyakan orang awam gitu ya. Allah musta'an. Sebesar apapun, sekuat apapun yang namanya manusia, walaupun dia sombong, kalau sudah terserang yang namanya ngantuk, tidur. Tahu ya? Ini sekedar apa? Bukti lemahnya manusia saja. Bukti lemahnya manusia. Enggak ada yang anak enggak pernah tidur. Enggak pernah tidur sama sekali. Itu malah dicurigai. Paham ya? Karena termasuk sempurnanya manusia itu apa? Tidur. Paham ya? Dan tidur tidak akan terwujudkan kecuali setelah apa? Apa? Ngantuk. Nah, tidur itu enggak akan terwujudkan kecuali setelah ngantuk. Benar enggak ini? Benar, kalau orang enggak ngantuk tidur pun enggak akan tidur. Paham ya? Tidur akan terwujudkan setelah ngantuk. Ini dalam bahasa Arab namanya nu'as. Nu'as itu muqaddimatun naum. Bahasa Arabnya gitu. Nu'as itu muqaddimatun naum, pembukaan tidur. Paham ya? Idza ja'an nu'as, ja'an naum. Apabila datang ngantuk, datang pula tidur. Datang hadis yang dhaif, yang lemah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan, tapi hadisnya lemah ya, kata mereka dinisbahkan ya. Nah, barakallahu fikum, hadisnya idza ja'akumun nu'as fa'krimuh. Apabila datang kepada kalian rasa ngantuk, muliakanlah ngantuk tersebut. Hadisnya lemah ini ya. Maksudnya bagaimana kalau datang rasa ngantuk dimuliakan dengan apa? Dengan tidur, tapi hadisnya lemah. Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya, nah, tidur itu enggak masalah, tapi pada apa? Pada tempatnya dan waktunya, kan gitu. Nah, barakallahu fikum, kita akhiri di sini. Yusibu kullan bihasabi ikhlasihi. Allah Subhanahu wa taala membalasi setiap manusia sesuai dengan kadar ikhlasnya. Jadi, kalau kita beramal di dalam berinfak atau bersedekah, hendaknya ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kecil maupun besar itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keikhlasan itu termasuk salah satu daripada syarat-syarat diterimanya sebuah amalan. Karena syarat diterimanya sebuah amalan itu ada dua. Apa itu? Syarat diterimanya sebuah amalan ada dua. Apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Nah, barakallahu fikum. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.